Hal yang hampir serupa juga dirasakan oleh Vena Melinda lantaran putrinya Fania Atabina mengalami luka pada mata akibat terkena lemparan batu diduga oleh temannya di sekolah. Pemirsa Silet RCTI, orang tua mana yang tidak khawatir saat buah hati mereka mendapat perlakuan kekerasan dan tidak menyenangkan, apalagi sampai terluka, dan kejadiannya di sekolah, tempat mereka menimba ilmu. Dan pasca heboh peristiwa bocah SD di Gresik, Jawa Timur yang alami kebutaan karena ulah kakak kelasnya, hal yang hampir serupa juga dirasakan oleh Vena Melinda lantaran putrinya Fania Atabina mengalami luka pada mata akibat terkena lemparan batu diduga oleh temannya di sekolah. Saat pertama kali melihat mata putrinya membengkak saat malam hari, Vena langsung panik dan khawatir. Hingga Vena kemudian menanyakan apa yang terjadi kepada pihak sekolah. Satu hal sangat disayangkan oleh Vena, yakni pihak sekolah tidak langsung memberitahunya perihal kejadian yang menimpa Fania. Padahal jika ia tahu lebih awal, mungkin luka yang dialami sang putri tidak akan separah seperti saat ini. Lempar batu sama temen aku. Terus kena mata kamu ya? Coba kompres. Ya memang kejadiannya sih di sekolah, cuma ya tadi aku juga udah ke sekolah, aku udah conference juga sama gurunya, sama ownernya yang punya sekolah, sama juga kepala sekolah. Jadi memang mestinya sudah dilaporkan dari kemarin setelah kejadian, tapi karena nggak ada laporan ke aku, jadi kasih taunya Fania ini cuma kena debu. Nah makanya aku juga kemarin itu nggak ngeh kan, ternyata dia itu kena serpihan batu. Dianya tuh nggak nangis ya, cuma pas pulang sekolah mau balet kenapa kok matanya berair gitu, tapi nggak bengkak, cuma bengkaknya pas malam gitu. Jadi itu yang saya panik karena kan kalau udah malam kita nggak ada dokter spesialis mata. Jadi itu yang saya tadi komplain, kenapa kok nggak gurunya dari awal kasih tahu kalau dia itu terkena serpihan batu bukan terkena debu. Lagi main apalagi apa sih PI ya, lagi olahraga terus ya gitulah, ada nggak sengaja apa gimana, namanya juga bocah-bocah. Terus cuma yang aku ini aja mention adalah gurunya harus memberitahu aku secepatnya. Nah itu yang tidak terjadi kemarin karena tidak ada yang ngasih tahu aku, makanya dia sampai bengkak itu karena tidak dikasih obat. Sebenarnya kuncinya kalau dikasih tahu lebih awal pasti aku nggak akan sekhawatir ini, nggak akan. Kemarin tuh aku benar-benar nangis-nangis yang udah nggak tahu karena takut matanya, apalagi waktu itu ada kabar tentang anak yang itu kan. Iya, saya udah langsung, udah pikirannya udah takut karena nggak bisa ngapa-ngapain, gimana sih? Akibat terkena lemparan serpihan batu tersebut, Vena langsung memeriksakan kondisi Fania ke rumah sakit. Apalagi mata Fania mengalami pembengkakan, bahkan sampai keluar air. Namun ia bersyukur sang putri bisa mendapat penanganan medis tepat waktu, sehingga kini kondisinya berangsur-angsur membaik. Di balik musibah itu, Vena bersyukur tidak ada luka lebih jauh yang dialami oleh sang putri atas insiden tersebut. Bengkak, kemarin itu saya sampai nangis-nangis karena kan nggak tahu mesti ngapain ya, karena kalau ke UGD juga nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada, bukan dokter spesialis mata. Ini memang tadi makanya matanya dicek bener kan, nanti seminggu lagi balik lagi karena nggak boleh pakai ini tangan, mesti pakai ini. Dan ini dikompres pagi-pagi lumayan ini karena udah kasih obatnya kan, dari dokternya obatnya bener gitu, bukan obat tetes mata biasa. Jadi ada vitamin A-nya sama ada obat antibiotiknya khusus mata. Ya itu yang tadi makanya kita sudah coba solving problem. Alhamdulillah dari pihak sekolah juga sudah punya komitmen bahwa apapun itu ini menjadi evaluasi baik itu untuk guru maupun untuk pihak sekolah supaya lebih SOP itu harus golden moment ya, karena ini kan mata ya, jadi golden momentnya nggak boleh sampai kelewat lagi.
Jadi ya itu yang makanya saya bilang Fania juga harus lebih bisa jaga diri sendiri. Kalau ngerasa sakit jangan diem aja. Yang penting nggak kena retina, yang penting nggak kena syaraf. Dan tadi dokter matanya sudah kasih obat, udah kempes kan, terus harus nggak boleh kena debu. Perilaku yang mereka lakukan ke temannya itu bisa jadi mereka tidak sadari bahwa itu membahayakan gitu ya, mungkin maksudnya bercanda gitu ya, atau mereka sendiri punya perasaan yang sedang tidak senang gitu, lalu tidak paham bagaimana melampiaskannya dengan cara yang baik, tapi lalu melihat ada orang yang dilihatnya lebih lemah atau yang tidak mereka sukai gitu, lalu mereka lampiaskan. Kalau ini tidak dikenali, anak tidak belajar bagaimana meregulasi emosi dengan baik atau melampiaskan dengan cara-cara yang positif gitu ya, maka anak cenderung akan melampiaskan dengan cara yang hanya dilampiaskan secara langsung tanpa melihat atau mempedulikan apakah ini membahayakan dirinya atau orang yang terdekatnya gitu ya. Berarti ini Fania ini tidak mengalami pembulian gitu kan ya? Oh enggak. Jadi ini benar-benar kalau saya lebih mention adalah kecepatan dari informasi dari guru aja supaya tidak ada kayak kemarin Fania jadi nggak ada obatnya sampai berjam-jam. Seperti diketahui, Fania Atabina sebentar lagi berulang tahun ke-7 pada bulan Oktober 2023 mendatang. Sejak diangkat anak oleh Vena, Fania terus tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik, menggemaskan dan juga pintar. Setiap tingkah Fania yang lucu selalu membuat gemas, tak hanya keluarganya, namun juga para warganet di jagat maya. Bukan, boleh. Karena sebentar lagi kita akan lanjutkan surat nih, wow. Timon. Iya, oh ada bakaran. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you. Juga sekali lagi, tim lilinnya sekarang juga panjang umurnya setahun. Selamat pertama akan diberikan kepada siapa? Setahun yang setahun. Sebagai orang tua, Vena Melinda pun sangat disiplin mendidik Fania dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan tentunya menyediakan segala hal yang diperlukan untuk tumbuh kembang sang putri. Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler pun kini diikuti oleh Fania agar kelak sukses dalam bidang akademis dan juga banyak hal lainnya. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelas berikan guru bersayang. Congratulations to Fania Atabina. Not goodbye, it's the end of the year. Graduation is here. I want to little words to our teachers, moms, and grandparents, and all. Tak hanya oleh sang ibunda, Fania juga sangat dimanja oleh kedua kakaknya. Tak hanya diberikan hadiah spesial saat berulang tahun, mereka juga kerap kali mengajak Fania jalan-jalan ke berbagai tempat eksotis, bahkan ke luar negeri. Semua kasih sayang yang diterima oleh Fania membuatnya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan membahagiakan bagi seorang anak. Olengnya lama loh lah. Iya kan kayak ada
Iya, olahnya lama loh. Dia tapi baik loh, ada bapak-bapak nolongin ya. Ya langsung ya. Jadi emang orang Belanda tuh Helpful ya. rasa kemanusiaannya tinggi. Oh iya, langsung nolong loh. Langsung nolong, nggak baik basa-basi. Yang biru thank you. Yang cowok biru ya sayangnya, jangan salah ya, jangan salah ya. Mana keteknya? You. Rasanya pengen bahagiain mama nggak sih? Help. Iya. Over here, my feet. Mania, Iya, makanya. Mania biasanya sebelum tidur tuh sama mama ada ngapain dulu gitu? Kenapa sedangnya? Ini tadi nempel itu dia. Oh ya. Play. I want toys. Oh, you want toys? You want unboxing? Aku mau ke sana. Oh, kok gini? Kado dari siapa ini? Hah? Kado dari siapa? Baby air. Bilang, makasih baby air. Bilang dong. Thank you, baby air. Nanti aku datang ya. Bilang. Nah, dah buka. Buka kadonya. Buka kadonya. Ayo buka yuk bareng. Kira-kira apa Fania? Fania ini kira-kira apa ya? Kitchen set. Senang nggak Fania? Senang? Are you happy? Apa ini Fania? Happy? Fania happy? Ya. Ah. Oke, buka ya. Di depan, itu masih diganjel masih. Mau dibawa kemana? Apa itu? Oh, dispenser. Ya, harapannya buat Fania Atabina, anak mama perempuan satu-satunya, niscaya jadi anak yang soleh ya nak ya, jadi anak yang berbakti dan mengabdi sama mama, sama kakak, sama keluarga Niang ya, khususnya neneknya Fania ya, yang sangat sayang karena kalau aku pergi pasti Fania sama Niang Ayu. Kasus bullying di kalangan selebriti juga hadir dari pengacara kondang Sunan Kalijaga. Pasalnya, putranya Sean sempat mengalami kekerasan fisik di sekolah yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan momen saat Sean mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari temannya itu. Bahkan menurut Sunan, sang putra sampai 3 kali mendapatkan tindak kekerasan dari terduga pelaku. Di bagian wajah, kepala, dan tubuhnya pun mengalami luka. Oh, mukul berkali-kali. Oh, brutal. Keadaan Sean baik, sampai saat ini masih baik. Namun kemarin dari IGD lalu cek CT scan untuk kepalanya karena dia menyampaikan dan mengalami dan diperkuat dengan saksi-saksi Sean itu mengalami pemukulan berkali-kali di kepalanya. Kami hari ini bawa bukti rekaman CCTV peristiwanya bahwa betul-betul di situ kita melihat terang benderang dan jelas ketika kami cermati. Kemarin memang Sean sebelah kanan ya sempat lebam
lebam, namun demikian berkali-kali juga mendapatkan pengobatan ya kompres, ya juga minum obat gitu ya, sehingga saat ini sudah mulai membaik. Sebagai orang tua, Sunan Kalijaga pun merasa geram dengan perlakuan terduga pelaku. Begitu pula sikap yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya, seolah tak acuh dengan apa yang menimpa Shan. Sunan pun juga meminta tanggung jawab dari pihak sekolah karena peristiwa itu terjadi pada saat jam pelajaran. Namun tidak ada satupun guru di sana. Sebagai orang tua sekaligus praktisi hukum, Sunan Kalijaga mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa sekolah. Menurutnya, jika hal seperti ini dibiarkan, maka akan melahirkan generasi masa depan yang kasar dan terbiasa dengan kekerasan. Saking tidak terimanya, Sunan Kalijaga bahkan sampai lapor polisi atas kejadian yang menimpa putranya. Terbuka, dia cerita semua. Dia cerita detail semuanya. Sanksi atau kebijakan sekolah memberikan pembelajaran tentunya saya tidak mau intervensi karena itu memang hak prerogatif dari sekolahan, tapi saya minta harus dikenakan sanksi agar tidak diulangi kembali atau tidak dicontoh oleh teman-teman lainnya di sekolah. Bisa ya gitu loh, orang tua yang dimana putranya itu kami duga pelaku bully dan kekerasan terhadap anak kami, kok bisa cuek-cuek aja gitu loh. Sementara ini kami lihat belum bisa dikatakan pengeroyokan, tapi lebih kepada bullying, penyerangan, kekerasan, dan pemukulan. Yuk, daftarkan dirimu untuk mengikuti audisi Hafiz Indonesia.